nggak digangguin kali Mbak, mungkin ya biasalah, mungkin naksir Rena kan imu ginu-ginu gitu kan, pasti banyak yang suka lah teman-teman cowoknya ya kan. Mas SD, nggak ada naksir-naksiran. Nah sekarang udah pada kenal satu sama lain kan? Saya belum, Miss. Ayo Aldi maju ke depan. Hai, namaku Aldi. Aldi Baranggara. Aldi Bara. Mirip kayak nama papa. Aldebaran. Sayang. Sayang bentar. Aku mau ngomong sama kamu. Maafin aku ya. Aku tahu kamu pasti tadi itu benar-benar shock. Pas aku bilang mau adopsi Naila di depan Ibu Lastri, terus di depan calon orang tua angkatnya Naila. Ya gimana sayang, entah kenapa ya, aku tuh kayak ngerasa aku belum siap kehilangan Naila. Dan kamu juga pasti ngerasain hal yang sama. Kamu kok bisa tahu perasaan aku? Hey, aku kan suami kamu. Aku bisa ngeliat dari mata kamu. Tadi pas kamu dari toilet, kamu balik lagi. Kamu ngasih tahu ke aku kan. Ada orang yang mau adopsi Naila. Mata kamu tuh berbicara, sayang. Mata kamu tuh benar-benar kelihatan kayak takut banget kehilangan Naila. Dan di saat yang sama, aku ngerasain hal yang sama. Kamu benar. Aku nggak mau banget kehilangan Naila. Nggak mau. Ini, ya. Walaupun sekarang kondisi aku belum fit, aku masih di kursi roda. Rasa sayang aku, perhatian aku, kepekaan aku akan perasaan kamu gak akan pernah berkurang. Dan sekarang aku tuh benar-benar berharap banget. Mudah-mudahan Ibu Nini nanti hatinya lebih terbuka, lebih percaya sama kita untuk adopsi Naila. Naila udah panggil kamu ibu, panggil aku papa, ya nggak sih? Iya. Dan secepatnya Naila bisa tinggal bareng sama kita, menjadi keluarga. Itu yang paling penting. Satu lagi. Kita harus ketemu Andin, berbicara, mungkin sedikit konsultasi sama Andin. Karena kan Andin dulu sempat adopsi Raina, walaupun Raina kan anak kandungnya Andin juga. Ya. Kamu benar. Aku juga udah gak sabar pengen ceritain ini ke Andin. Ya udah kalau begitu sayang. Sekarang kita jenguk Catherine ya. Tadi Randy udah kabarin kalau Catherine udah dipindahin ke ruang rawat inap. Ya. Ibu, kamu Melty. Aduh, manis sekali. Mbak Mirna kenapa sih kok kayaknya lagi gelisah banyak pikiran gitu, kenapa? Enggak mikirin apa-apa kok. Kamu kenapa sih Mirna? Iya mondar. Saya agak gidi gitu ngeliat apa sih bahasa Indonesia gidi tuh kayak agak ikutan riwah. Senewan, Bu. Jadi ikutan gitu, senewan. Kenapa sih? Ini waktu kayak lama banget, ini jamnya juga lama banget muternya. Saya mau nungguin ini loh Bu, Rena pulang sekolah kan mau jemput. Kayak nggak biasa nungguin Rena pulang sekolah aja. Perasaan dulu waktu di TK nggak gini-gini Ya beda Bu Bos, dulu waktu TK kan saya masih nungguin di sekolah. Nah ini sekarang udah SD. Apalagi tadi pas kita datang ke sekolah tuh ada teman-temannya Rena tuh pada ngeledekin Rena kan kasihan. Nah ini saya mau tahu Bu, waktu kita udah pulang kan Rena sono sendirian no. Nah pengen tahu tuh masih digangguin lagi apa enggak gitu Bu. Duh, nggak digangguin kali Mbak, mungkin ya biasalah, mungkin naksir Rena kan imu ginu-ginu gitu kan, pasti banyak yang suka lah teman-teman cowoknya ya kan. Mas SD, nggak ada naksir-naksiran. Saya aja dulu pacaran waktu kuliah.
Tuh, langsung dijodohin. Nggak boleh jaga ngomongnya. Jangan sampai ada Rena ngomong gitu naksir-naksiran masih SD. Ya kan suka gitu Bu, bukan naksir. Ya udah tenang aja sih. Ya memang tadi pagi Rena agak kelihatan takut ya. Digangguin teman-teman yang cowok-cowok 3 Iya. itu. Udahlah, Rena anak pemberani. Dia pasti bisa mengatasi itu. Udah kamu tenang aja. Iya pemberani sih pemberani Bu, cuman maksudnya ya saya kepikiran aja Bu. Siapa tahu kalau ada kita kan tadi kan masih kita semangatin, senyum, ih kamu harus berani ini sih. Kalau nggak ada kita, dia di kelas sendirian Bu, walaupun ada temen-temennya. Tetap aja Bu. Udah tenang, rileks. Pokoknya nanti kalau Rena diapa-apain sama temen-temennya itu, tenang Mbak Mir. Kiki juga maju ikut Mbak Mirna. Bu kalau kayak gini mah udah ketahuan Bu. Pengen ikutan jemput ya ke sekolah ya. Iya. Pengen ngeliat juga kan sekolahnya Rena. Iyalah, penasaran. Makasih ya Tania. Sekarang kamu bisa duduk. Nah, sekarang udah pada kenal satu sama lain kan? Saya belum, Miss. Ayo Aldi maju ke depan. Hai, namaku Aldi. Aldi Baranggara. Aldi Bara. Mirip kayak nama papa. Aldebaran. Aku ini pemberani loh. Aku nggak takut sama apapun. Sama hewan, sama hantu. Pokoknya yang serem-serem deh. Makanya aku nggak dianterin sama papa mamaku ke sekolah. Nggak kayak Reina yang dianterin sama papa mamanya, omanya, dan susternya. Aldi, aku nggak dianterin sama papa aku. Itu om baik aku, bukan papa aku. Rena, Aldi, udah ya. Buat kamu Aldi, kata Miss gak boleh kayak gitu kan? Miss harap kamu ngerti ya. Ya, Miss. Anak-anak, sekarang kita mulai sesi bermain. Siapa di sini yang suka bermain? Baik Bu, saya akan mendampingi Ibu. Kenapa tidak? Saya memang sudah bertemu sama beberapa pengacara. Dan mereka bilang sama saya, tuntutan saya itu nggak mungkin. Tapi kenapa saya lihat Bapak ini tuh sangat percaya diri sekali ya? Ibu ini gimana sih? Ibu yang nggak percaya diri atau saya yang terlalu percaya diri? Gimana Bu? Ibu masih mau saya dampingi atau tidak? Kalau tidak, nggak apa-apa. Permisi. Pak, tunggu Pak. Ya, saya mau didampingi oleh Bapak. Kalau begitu, deal. Kalau kayak gini nggak fokus lagi kerjanya. Kepikiran terus soal kado buat Rena. Mana lupa mulu lagi ngasihnya. Ditambah lagi Elsa udah ngerusak momen aku dengan Rena. Masuk. Permisi Pak Nino. Iya. Saya mau menginfokan kalau kami sudah mendapat kabar kalau Bu Catherine sudah dipindahkan ke ruang rawat inap, Pak. Makanya kami mau minta izin Pak Nino buat jenguk ke sana. Pak boleh, Pak? Ya Allah, aku juga lupa. Aku belum sempat jenguk Catherine lagi. Boleh. Tapi kamu ingetin ke yang lain kalau jenguknya jangan barengan ya. Karena sore ini saya juga mau kesana nanti. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Kalau begitu saya permisi. Ya, silakan. Apa aku bawa kadonya sekarang ke sekolahnya Rena ya? Tanpa Elsa. Habis itu baru ke Catherine. Mbak Michi, berangkat. Ada apa ini? Kok wajah kalian ada sesuatu yang buruk? Lebih tepatnya mungkin terharu campur bahagia, campur aduk. Terharu
Bahagia? Iya. Bahagia kenapa? Ya, Jadi kita rencana mau adopsi anak. Alhamdulillah. Saya ikut senang dengarnya. Ya, semoga dengan niat yang mulia ini bisa membuat kalian lebih bahagia lagi dan berkah hidupnya. Amin. Mudah-mudahan. Ya, semangat ya. Sebentar lagi jadi ayah. Calon ayah. Calon ayah. Oh ya, ini Catherine sama siapa di dalam? Sendirian? Ada Yolanda di dalam. Ren, tapi Yolanda belum ceritain kecelakaan itu kan ke Catherine? Sepertinya belum sih, Mbak. Ya, tadi juga saya sempat bahas soal ini sama Yolanda. Dan dokter pun menyarankan untuk berhati-hati dalam menceritakan ini. Ya, saya pikir mungkin yang berhak untuk menceritakan ini adalah Bro Angga atau Mbak Michi. Lu bener. Tapi sekarang gue rasa memang benar-benar waktu yang tepat. Karena dengan keterbatasan adik gue sekarang, dalam hati dia pasti penuh tanda tanya. Dia pengen ngomong nggak bisa, pengen bercerita nggak bisa, ada yang mau disampaikan juga nggak bisa. Dan jauh lebih baik memang harus kita bicarakan sekarang sama adik gue. Ya memang seperti yang lo bilang tadi, kita harus hati-hati. Ya, saya setuju.